Baik, teman-teman, kita akan mulai pelajaran hari ini masih di dalam project work jembatan. Nah, kali ini kita akan membahas terkait metode konstruksi jembatan. Oke, saya lanjutkan. Berikutnya, beton prategang. Nah, beton prategang ini metodenya yang pertama dengan metode crane. Crane ini bisa menggunakan single crane atau double crane. Yang membedakan apa? Single crane ini biasanya memang digunakan untuk bentang-bentang yang pendek. Mungkin bentang-bentang 20 meter atau 25 meter ini masih sanggup atau masih bisa menggunakan single crane. Dan juga kapasitas crane-nya jauh lebih besar dibandingkan kalau dia menggunakan double crane gitu ya. Nah, double crane ini digunakan untuk bentang-bentang yang jauh lebih panjang, biasanya 30 meter ke atas, bahkan sekarang sampai 50 meter ya. Ada yang sistemnya menggunakan double crane. Bisa dengan crawler crane seperti ini gitu ya, atau yang mobile crane seperti ini. Silakan, yang penting adalah kapasitasnya. Nah, yang harus diperhatikan teman-teman ketika menggunakan crane. Ini hubungannya sama K3 lagi, jadi semua pekerjaan sebenarnya sangat erat hubungannya, terutama konstruksi ya, adalah dengan pekerjaan K3. Yang harus diperhatikan adalah pertama kapasitas crane. Kita bisa hitung ini beratnya berapa, kemudian kapasitas crane yang kita punyai berapa. Jangan lupa efisiensi crane ini kalau umurnya sudah tua kan dia punya kekuatan juga yang menurun. Ini harus diperhatikan. Kemudian jangkauan boomnya. Boomnya dia kemiringannya berapa. Ini akan mempengaruhi kekuatan dari si crane. Jangan sampai karena lokasinya terlalu sulit, boomnya ini miringnya menjadi agak mendatar. Boom semakin mendatar, artinya kekuatan crane nanti akan turun. Nah ini teman-teman nanti kalau di lapangan, waktu akan mengerection girder gitu ya, minta ke operatornya, mana bar cat dari boomnya, ada di sana. Ketika dia sudutnya misalkan ini 40 derajat, dia yang awalnya kapasitasnya misalkan 100 ton, ketika dia miring menjadi 40 derajat, dia nanti ada faktor konversi yang diangkat hanya bisa misalkan 75 ton. Nanti semakin datar, nanti akan semakin kecil lagi kapasitas yang diangkat. Nah, ini juga harus diperhatikan, biasanya safety-nya juga harus besar. Jadi 3-4 kali, misalkan yang diangkat ini 20 ton, ya yang harus disiapkan minimal crane-nya 75 ton. Ya, itu yang harus diperhatikan teman-teman. Kemudian sling. Nah, kabel ini yang juga harus diperiksa atau di cross check sebelum pelaksanaan. Ini banyak kejadian selingnya entah yang putus gitu ya. Kabel-kabel seling ini kan wire-wire baja, mungkin karena sudah lama digunakan tidak pernah dikontrol, putus. Itu yang harus diperhatikan. Berikutnya operatornya, dia harus punya SIM gitu ya. Surat izin untuk mengoperasikan ini SIO dan SILO. Nah, kalau SIO adalah surat izin operatornya. Kalau SILO, surat izin layak operasi dari barangnya atau kerennya. Ini nanti harus dicek sama teman-teman. Ini hubungannya K3. Harus semuanya lolos uji atau semuanya sudah terpenuhi. Kalau tidak terpenuhi ya jangan dijalankan. Kalau dijalankan nanti ada apa-apa yang disalahkan adalah pengawas dan pelaksana di sana gitu ya. Oke, nanti yang harus diperhatikan juga nantinya adalah ruang geraknya nih. Termasuk nanti ruang keamanan ini sebenarnya tidak boleh diizinkan ada orang berada di bawah dari gelagar ini. Ya, ini harusnya menjauh ke sini nih, seperti orang ini. Jadi dia ngamati dari sisi atas untuk memberikan ini mungkin flagman ya, aba-aba ya. Yang kiri kurang turun, yang kanan kurang turun, ini kan sebenarnya malah terlalu dekat jadi nggak kelihatan. Nah, seperti ini dari jauh dia. Jadi nanti kalau ada kecelakaan ini clear daerah di bawahnya. Itu yang harus diperhatikan. Oke, nah ini kalau dengan single crane, secara skema adalah seperti ini nih. Jadi biasanya stock yardnya berada di sebelahnya, di dekatnya. Dia dengan sekali swing bisa mengambil dari stock yard, kemudian di swing menuju ke jembatan yang akan kita pasang. Nah ini radius putarnya harus diperhatikan, jangan sampai di sana ada penghalang, misalkan ada kabel listrik, kabel telepon, biasanya itu ya reklame. Nah ini harus diperhatikan oleh teman-teman dengan menggunakan satu atau single crane ini metodenya.
Kalau dengan double crane, nah double crane ini biasanya ada yang sistemnya dengan menggunakan jembatan sementara, ini untuk dia atau kita meletakkan dari girder sebelum kita pasangkan di lokasinya. Jadi nanti truk datang gitu ya, balok dengan bogi sini, kemudian nanti bisa dengan double crane tadi diturunkan. Jadi biasanya di sini ada satu lagi namanya crane service. Crane service ini untuk dia mengakomodir atau membantu memindahkan dari bogi atau truk turun ke bawah. Nah ini kan biasanya segmental nih. Jadi service crane-nya lebih kecil. Jadi dia segmental dipasangkan di sini, kemudian ini baru di stressing. Misalkan ini segmennya ada 4 atau ada 5 atau ada 6. Nah, karena dipecah-pecah segmennya dia beratnya kecil. Sehingga dengan service crane biasanya lebih kecil daripada crane utama ini kapasitasnya. Nah, dia bisa membantu meletakkan sebelum nantinya di stressing menjadi satu kesatuan, baru nanti diangkat dengan crane yang lebih besar atau crane utama ini. Nah, ini diangkat, nanti langsung diletakkan pada posisi yang telah disediakan. Oke. Nah, ini mungkin teman-teman pernah lihat atau pernah dengar juga kasus, kembali ya, saya bahas lesson learn ini untuk pelajaran kita bersama. Erection girder, ini memang bentangnya ekstrim 50 meter. Terjadi kemarin waktu pembangunan tol Trans Jawa, mungkin nggak perlu saya sebutkan di ruas mana, teman-teman nanti bisa cari. Ini kejadiannya adalah nanti karena ini saking panjangnya 50 ini, dia tidak stabil. Nanti tidak stabilnya karena apa? Ini teman-teman perhatikan, ini dikalungkan di sini. Nanti kita akan bahas. Ini boleh nggak kalau dengan sistemnya dikalungkan seperti ini, atau yang baik seperti apa kita akan bahas. Coba kita lihat ya videonya. Mudah-mudahan bisa di play. Oke ya. Ini saya play. Perhatikan orang di sini. Ini seharusnya jauh bisa lebih ke belakang lagi. Diperhatikan ya. Nanti yang terjadi apa? Ini ada orang di atas, ini juga cukup bahaya, dia di atasnya dari girder kita. Nih. Oke ya, kita perhatikan. Nah. Ngeri ya suaranya. Ini teman-teman perhatikan, tadi ada efek torsi atau puntir yang ada di tengah sini. Padahal dia sudah diperkuat, tapi ternyata masih kurang. Kira-kira teman-teman nanti bisa sampaikan atau kita berbagi sharing dulu kira-kira penyebabnya apa, teman-teman, supaya bisa menganalisis ini kira-kira penyebabnya apa sehingga bisa kejadian seperti ini. Nah ini teman-teman, gara-gara satu girder ini, proyek ini diberhentikan sementara sampai memang diperoleh hasil investigasi secara menyeluruh dan perbaikan atas metode yang digunakan gitu ya. Dari sisi crane saya rasa ini crane cukup besar, mungkin kapasitas 250 ton ini cukup besar. Dua crane ini tidak masalah, selingnya juga tidak masalah, sionya saya rasa nggak masalah. Cuma nanti ada satu bagian yang memang dia perlu diperhatikan karena menyangkut tadi dengan kestabilan dari bentang yang cukup panjang ini 50 meter. Oke, kira-kira teman-teman ada yang berpandangan ini kenapa bisa kejadian seperti ini? Silahkan. Silahkan kalau ada yang mau menyampaikan, ini kenapa kira-kira? Ini untungnya nggak ada korban jiwa ya, sehingga ya tidak terlalu parah gitu ya. Cuma ini proyek dihentikan sampai didapatkannya investigasi secara menyeluruh dari kejadian ini. Oke teman-teman, ada yang mau menyampaikan? Mungkin itu Pak, bentang girdernya terlalu panjang.
Jadi momen di tengah besar sekali sehingga patah anunya, Oke, terlalu patah panjang girdapnya. gitu ya. Kira-kira dengan memang Iya, terlalu Pak. panjang dan dia tinggi, langsing gitu. Tadi pada awal-awal dia tidak masalah kan? Waktu awal Iya, Pak. digantungkan gitu ya. Nah, kira-kira ada pencetusnya nggak? Nah, ini kan udah posisinya sebenarnya udah nggak apa-apa gitu loh. Kira-kira ada nggak faktor di sini yang menyebabkan dia menjadi tidak stabil? Oke, kira-kira di mana? Jadi sebenarnya kalau ini posisinya tegak lurus, pada posisinya dia stabil. Nah, tapi ketika dia ada kemiringan sedikit, misalkan ini miring ke arah sini gitu ya, sedikit saja. Ini di tengah ini menerima beban, jadinya kayak efek apa ya, melenting ya, atau torsi yang menyebabkan di bagian tengah ini, padahal ini rencananya atau niatnya sudah diperkuat supaya efek torsinya tadi kalau dia ketekuk tidak semakin parah, tapi ternyata ini juga belum efektif gitu ya. Oke, ini akan saya perlihatkan hasil investigasi yang dilakukan oleh KKJTJ. Nah, teman-teman, jadi yang kita permasalahkan tadi adalah sistem penggantungnya yang ada di sini nih, dilihat. Tadi di lapangan dilihat dengan sistem yang dikalungkan seperti ini. Dia balok diangkat dengan mengalungkan sling atau spanset gitu ya pada balok. Ini akan sangat berbahaya. Resiko balok akan terguling dan jatuh saat pengangkatan. Bayangkan diangkat, awalnya posisinya misalkan seperti ini, ketika digoyang atau di swing, kita tidak akan tahu. Ternyata sling ini belum pada posisinya atau ada hentakan atau apa, dia kan tidak stabil, tidak memberikan efek yang stabil ke balok ini sehingga ketika dia meledut sedikit saja dia akan jatuh. Kita lihat ya di video sekilas. Nih, di sisi sini dia dengan menggunakan sistemnya adalah yang dikalungkan tadi, ini tidak direkomendasikan. Caranya biar aman seperti apa? Bisa menggunakan seperti ini. Jadi ini disiapkan titik angkat yang posisinya memang berada di atas. Nah, kalau ini ya teman-teman, seperti ini, dengan sistem seperti ini, kira-kira center of gravity-nya kan kita nggak tahu nih. Dari berat seperti ini mungkin dia di tengah sini atau di bawah sini, di mana kan kita nggak tahu. Dengan sistem seperti ini, center of gravity semua ada di bawahnya dari sling ini. Jadi dengan ini disiapkan seperti ini. Ini ada namanya decycle, ada lifting point. Ini sudah dihitung ya tentu saja, disiapkan juga tulangan-tulangan penguat di dalamnya. Sehingga ketika diangkat dengan sistem ini, ketika dia ada goyangan, harapannya tidak terlalu akan memberikan efek yang seperti ini tadi, bisa saja dia guling ke kiri atau ke kanan gitu ya. Atau sistemnya dengan seperti ini. Dia dibuat bracket. Jadi ini dibuat bracket. Sebenarnya sama saja, dia memindahkan titik berat center of gravity-nya ke atas. Ini kan juga dipindahkan jadinya center gravity-nya ke atas. Sehingga dengan sistem ini diharapkan dia tidak lagi terjadi efek tadi torsi ataupun guling. Ya. Jadi ini intinya adalah titik angkat dipindahkan ke bagian atas. Kalau seperti ini kan titik angkat di bawah sini nih. Sehingga dia bisa rawan guling kiri, guling kanan gitu kan. Apalagi di sininya tidak stabil gitu ya. Oke. Kemudian yang harus diperhatikan lagi adalah terkait dengan perletakannya. Nah, perletakan ini juga harus disiapkan nih teman-teman. Nanti teman-teman bisa perhatikan banyak perletakan dari landasan jembatan ini yang ukurannya jauh lebih kecil nih. Jadi misalkan lebar baloknya sekian, dia mendesain perletakannya ini jauh lebih kecil. Gitu ya. Nah, ini disyaratkan paling tidak dia harus memiliki lebar atau luasan 80% dari lebar sayapnya. Ini untuk stabilitas. Jadi misalkan bisa, kalau bisa sama lebih bagus, tapi minimalnya adalah 80% dari lebar sayap sehingga dia stabil. Gitu ya. Kemudian ada istilahnya juga pengamanan sementara, gelagar. Jadi gelagar sudah ditempatkan tadi, jangan sampai ketika nanti kita menempatkan gelagar di sebelahnya, mungkin terkena guncangan atau apa, dia jatuh.
jatuh menimpa sebelahnya lagi, nanti jadi efek domino, dia hancur semua. Pernah ada kejadian yang ketika dia mau masang segmen terakhir ternyata tidak stabil, dia terkena ke segmen sebelahnya, semuanya jadinya hancur. Ya, itu akan menimbulkan kerugian yang luar biasa. Nah, caranya adalah dibuat dengan penyangga atau penyokong. Bisa menggunakan sistemnya seperti ini, ya. Jadi ini dengan plat baja, dengan profil baja memang dibuat seperti ini. Nah, nanti kalau ditempatkannya adalah seperti ini, atau memang digunakan dengan bracing modular, ataupun nanti dengan penguat di sini dengan menggunakan baja tulangan diameter 25, gitu ya. Nah, ini nanti diikatkan, dilas biasanya, di bracing. Nah, ini harus dipastikan cukup kuat. Ini secara individu sudah stabil karena ininya sudah lebar, tapi juga perlu ada perkuatan ketika nantinya ini belum diikat dengan diafragma. Nah, ini jembatan ini kan sebenarnya akan kuat nantinya ketika dia sudah diikat diafragma dengan sebelahnya, atasnya dicor dengan lantai, itu sudah menjadi satu kesatuan monolit, itu jauh lebih stabil. Tapi ketika dia masih segmental satu-satu seperti ini, nah ini harus diperhatikan adalah dengan perkuatan-perkuatan bracing-bracing ini nanti yang membantu kita untuk menstabilkan dari gelagar ini. Nah, itu ya. Ini beberapa rekomendasi yang diberikan, tadi ada lifting point-nya, ada landasannya, kemudian ada pengamanan sementaranya. Oke. Kita lanjutkan. Nah, yang berikutnya metodenya untuk beton prategang selain crane adalah dengan launching beam. Jadi bentuknya dia seperti ini. Ini seperti balok atau truss baja yang memang dia didesain khusus nantinya untuk melaunching ataupun mengerection dari suatu girder. Kalau tadi girdernya pakai crane, ini girdernya nantinya dimasukkan. Nah, ini ada sistemnya yang dua. Ada yang double truss, ada yang single truss, tergantung dari mana yang dipilih gitu ya. Kalau yang sistemnya juga nanti ada yang di atas, ada yang di bawah. Nah, ini kebetulan yang di kiri ini adalah di bawah, yang di kanan di atas. Ini cenderungnya lebih stabil ketika balok kita ada di bawah. Hubungannya sama kayak tadi, adalah center of gravity dari si baloknya. Kalau ini kan dipindahkan ke atas, sehingga ini cenderungnya lebih stabil kalau ada goyangan. Dibandingkan sebelah kanan ini. Ketika nanti kita, ini kan balok dari sisi sebelah sini ya, didorong nanti, ini ada rollnya, ada rodanya, didorong ke arah kiri, sampai nanti perletakan sini, baru nanti dipindahkan dengan crane, diletakkan gitu ya. Nah, kalau yang ini sudah bisa langsung dia meletakkan pada posisinya. Nah, sistem yang seperti ini rawan juga teman-teman. Center gravity-nya kan jadi di atas nih, rawan untuk terguling. Nah, ini perlu diperhatikan juga terkait dengan kestabilan dan kecepatan pada saat melakukan launching maupun dari kestabilan dari si launching beam-nya. Ya. Jadi sistemnya nanti ini segmen dirakit di luar. Ini ada persiapan untuk kabel tendon untuk pre-stress-nya. Dia dirakit, disatukan, kemudian di stressing, di grouting. Nah, nanti ketika umurnya sudah cukup, dia dipindahkan ke posisi dekat dengan launchingnya. Nah, ini sistemnya yang dengan dia di bawah gitu ya, yang sistem ini, ataupun yang nanti sistem atas baru nanti ditarik, ataupun ini sebenarnya dengan ditarik nih, di sini bisa ada winch, ditarik pelan-pelan gitu ya sampai posisinya, baru nanti dipindahkan kalau sistem seperti ini dengan bantuan crane. Kalau sistem seperti ini nanti dia bisa geser kiri kanan untuk menempatkan dia posisinya di sebelah mana. Oke, kita lanjutkan. Nah, sistemnya seperti ini. Nanti teman-teman dari misalkan ini di luar ya, karena untuk erection dari segmentalnya di luar, dia diangkut kembali dengan bugi, atau kalau memang teman-teman erectionnya dari segmental tadi di lokasi ini, berarti nanti di sini dibantu dengan crane biasanya. Nah, ini nanti ditempatkan pada troli ini, kemudian nanti ini ada sling, ini ada winch, mesin penarik, nah nanti ini ditarik nih. Kalau seperti ini sambil dia, ini kan bisa dilepas nih,
dari kendaraannya, nanti dia bisa ke belakang atau dengan truknya juga bisa nanti sembari ke belakang sampai dengan posisinya. Kemudian nanti dibantu penempatannya dengan crane yang ada di lapangan. Ini kalau sistemnya yang single beam dan posisi beamnya ada di atas. Nah, ini pada saat tadi sudah sampai, nanti dia digeser, nih ya tadi ya, digeser ke posisi yang memang ditentukan di posisi mana jembatan tersebut akan dipasangkan. Oke. Nah, kalau dengan double beam, nah ini misalkan di tempat kita merangkai di sini segmentalnya, ditempatkan di sini sehingga nanti ini diangkat. Diangkat, kemudian digeser ke sebelah kiri. Nah, ini sistemnya jauh lebih kompleks dan biasanya lebih mahal karena sistemnya bisa secara otomatis dia mengangkat, tidak perlu crane, kemudian digeserkan dan nanti ditempatkan pada posisinya yang diharapkan. Oke, ya, jadi ini nanti teman-teman, dia ketika nanti stop di sini, dia diangkat di sini, ditransferkan ke sini, dan nanti dia posisinya di mana dia sudah bisa secara langsung ditempatkan, tidak perlu menggunakan bantuan crane. Seperti ini ya. Jadi ini ada frame-nya atau towernya, kemudian ini ada frame melintangnya, ini ada hydraulic jack yang dia untuk menaikkan, menurunkan, dan juga untuk menggeser ke kiri dan kanannya. Oke, ini yang sistemnya dengan double beam. Berikutnya, kalau tadi untuk digunakan lazimnya adalah gelagar beton pratekan, I-girder atau T-girder gitu ya. Nah, ini yang umumnya digunakan untuk launching dari beton prategang yang sistemnya adalah box, segmental box. Jadi boxnya ini terpisah secara segmental gitu ya, entah 5 atau 6 meter yang nantinya digabungkan dengan sistem ini sebenarnya sama dengan sistem balance cantilever, tapi ini tidak dicor di tempat. Ini dicornya di pabrik, dibawa ke sini, diangkat, kemudian nanti di stressing, dan ini baru bisa maju lagi. Nah, ini sistemnya adalah namanya lifting frame. Ini yang harus diperhatikan teman-teman adalah ini, berat lifting frame ini harus diperhatikan pada saat nantinya menghitung atau mendesain dari jembatan kita. Bayangkan seperti ini, lalu lintas bawahnya aktif, di sini ada lifting frame, beratnya ini bisa diperhatikan, dan kemudian ini cantilever. Nah, ini teman-teman yang harus diperhatikan oleh teman-teman adanya gaya tambahan pada saat beban pelaksanaan. Ini harus diperhatikan ya. Terkait juga ini dengan safety. Safety-nya kalau seperti ini di atas jalan tol, ini masih lalu lintas aktif. Ini yang perlu teman-teman sangat-sangat harus perhatikan. Oke ya. Nah, sistemnya adalah balok ini, gitu ya. Secara segmental dia diambil atau diangkat oleh lifting frame ini, ditarik ke atas. Kemudian nanti ditempelkan pada segmen yang dituju di sini misalkan, kemudian dilakukan stressing. Ini kan ada kabel-kabel tendon di stressing. Setelah cukup kuat, kemudian ada beberapa juga yang perlu di-grouting. Nah, di-grouting supaya dia memberikan efek lebih merekat gitu ya. Selain itu juga untuk melindungi adanya korosi kalau dia terekspos. Nah, nanti setelah ini selesai, lifting frame ini akan maju lagi nih satu segmen depannya. Nanti akan mengangkat lagi sedemikian rupa sehingga nanti menyambung antara segmen kiri dan segmen kanannya. Seperti itu. Nah, nanti dalam mendesain ini teman-teman harus diperhatikan ini lifting frame-nya ya, saya gambarkan secara 2 dimensi. Teman-teman di sini yang pertama yang perlu diperhatikan satu, beban. Beban dari si baloknya ini. Ini adalah beban asimetris karena tidak imbang ya antara kiri kanan. 2, ini nanti dengan adanya beban ini ada momen guling. Ini harus diperhatikan nih. Kemudian 3, ini ada tekanan ke bawah nih. Akibat ini tadi ada momen guling, ada beban ke bawah, dia kan frame-nya diikatkan ke sini. Sehingga dia ada tambahan beban ke bawah dari tower-tower ini. Ya. Dan juga nanti adanya beban angin. Ini juga harus diperhatikan ketika nanti kita melaksanakan sistem seperti ini. Nah, ini ya teman-teman, ini harus teman-teman perhatikan ketika nantinya memilih dengan metode lifting frame. Oke, saya lanjutkan.
Nah, tadi lifting frame, kalau ini launching gantry. Ini sebenarnya hampir mirip atau sama dengan yang di gelagar beton pratekan tadi, tapi ini dikhususkan untuk box. Sebenarnya sistemnya sama ya. Ini ada 2 frame, kemudian nanti di sini ada troli dan hydraulic jacknya tadi mengangkat segmennya sampai di mana nanti dipasangkan di lokasi tersebut. Ini sistemnya sama. Kalau tadi yang launching beam hanya dinaikkan dan digeser kemudian nanti maju, kalau ini biasanya sudah satu kesatuan dengan pilar di sebelahnya, nanti dia tinggal naik tidak geser-geser seperti ini. Jadi yang bergeser hanya trolinya. Nah, ini penampakan dari launching gantry. Ini ketika dia mengangkat, nah ini diangkat boxnya, kemudian ini nanti didekatkan pada posisi yang akan dipasangkan. Nah, ini seperti ini. Nah, ini teman-teman perhatikan ya, ini adalah tendon. Disiapkan ini. Lubang-lubang ini nantinya untuk teman-teman menempatkan kabel pre-stress atau tendon. Ini nanti untuk membantu perkuatan ketika ini disambungkan dengan segmen sebelahnya. Karena perkuatannya kan tidak ada, kalau teman-teman ngecor kan biasanya ada overlap tulangan. Nah, kalau ini karena precast, overlap tulangan tadi digantikan dengan tendon ini. Jadi kekuatan jembatan ini sebenarnya hanya terletak pada tendon. Nah, tendon ini nanti bisa diletakkan pada badan dari si betonnya atau di luar, tapi di dalam boxnya. Nah, kalau di dalam boxnya nanti disiapkan biasanya ada angkur di sini. Jadi nanti tendonnya diletakkan di dalam boxnya ini. Ada yang sekalian ditanam juga ada seperti ini. Nanti tergantung bagaimana kebutuhan dan pendesainannya gitu ya. Nah, seperti ini sistemnya. Ini juga ada kait. Nah, kait ini untuk memberikan geseran. Jadi nanti kalau ini di stressing ini kan masuk kait yang menonjol ini masuk ke kait di sebelahnya yang sistemnya knockdown. Nih di sini ada, termasuk di tengah ini kan ada seperti kait. Ya ini nanti ketika di stressing harapannya dia menjadi satu kesatuan. Nah, biasanya sebelum di stressing ini diberikan semacam perekat epoksi. Nah, nanti ketika direkatkan epoksi ini harapannya menutup celah dan juga memberikan kekuatan seperti lem gitu ya. Oke, lanjutkan. Ini contoh dari launching gantry yang lainnya. Ada yang nantinya span by span. Span by span artinya kita memasukkan atau menaikkan boxnya ini segmental. Jadi satu segmen seperti ini. Nih ya, ini yang sudah jadi, ini yang mau ditempatkan. Nah, nanti ini ditempatkan di sini, dipasangkan sampai ke sana. Ada yang launching gantry full span. Jadi ini satu kesatuan sudah dirangkaikan di luar atau dicetak di luar, kemudian ini dipasangkan di sebelah sini. Jadi ini sudah satu segmen. Kalau yang ini tadi terpisah piece by piece gitu ya. Kalau ini sudah satu segmen, tinggal nanti digeserkan ke posisi yang direncanakan di sini. Oke, ini sistemnya ada 2. Tinggal nanti teman-teman terkait dengan metode ini banyak faktor pertimbangannya ya. Salah satunya K3, nanti ada biaya, ada waktu, dan lain sebagainya. Oke, saya lanjutkan. Kembali, saya akan menjelaskan terkait dengan lesson learn dari penggunaan launching gantry ini. Nih teman-teman, ini launching gantry, ini kejadian sudah runtuh gitu ya. Bisa teman-teman lihat di sini menjungkit ke atas, di sini anjlok ke bawah, gitu ya. Nih dilihat detailnya di dalam tumpuan sini dia sudah anjlok, di sini juga sudah anjlok. Nah, ketika dia mengangkat, dia tidak kuat, dia anjlok. Nih, ini di sini ternyata ada korban 2 orang nih. Ini kan sangat merugikan ya, teman-teman. Baik dari harta benda maupun nyawa, ya. Nah, kira-kira penyebabnya apa ini? Ternyata setelah diteliti pada lokasi pengangkuran di sini atau perletakan di area pilarnya, kan ini nanti menumpu di pilar nih launching gantry-nya. Di sini juga menumpu di pilar ataupun di struktur yang sudah jadi ini. Ini saya kurang paham kenapa ada istilahnya dilebarkan. Ini jadi teman-teman, ini posisi angkur, baut angkur adalah yang ini. Ini dilebarkan dengan sistemnya di blender. Jadi teman-teman nanti kalau di lapangan,
alat wajib yang ada di lapangan, di proyek itu biasanya yang pertama ekskavator atau bego, itu multifungsi. Mau bisa buat gali, mau buat ngangkat, sebenarnya nggak boleh ya, tapi itu biasanya alat multifungsi itu ya ekskavator itu. Yang kedua adalah blender. Ini bisa nanti untuk motong besi, untuk motong baja gitu ya. Nah ini disalahgunakan, ini tidak sesuai SOP. Harusnya angkur ini mungkin apakah posisinya kurang maju atau kurang pada tempatnya gitu ya, perencanaannya ini geser angkurnya atau seperti apa, sehingga inisiatif dilubangi nih. Dilubangi cukup besar, ini ada satu titik, ini titik yang lain, ini titik lain, ini juga titik yang lain. Sehingga ketika diangkurkan, dia ada lubang. Nah, ada celah. Harusnya lubang ini kan ada toleransinya nih teman-teman. Nanti kalau buat baja, baut baja gitu ya, toleransinya biasanya 2 mili. Artinya nanti kalau geser, ya gesernya cuma 2 mili. Nah ini kalau slip gitu ya. Nah ini kalau kita pasangkan di sini, kalau slip, nah lumayan nih, sekitar mungkin 4-5 cm nih. Gitu ya. Nah ini jangan terulang nanti teman-teman ketika lihat kok ada yang pakai blender membesarkan angkur gitu ya. Dah teman-teman langsung stop atau laporkan ke pimpinan yang lebih berwenang atau petugas K3 dengan disertai tentu saja alasan kenapa melakukan pemberhentian ya. Tentu saja alasannya adalah alasan teknik, bukan alasan karena tidak suka gitu ya. Nah ini ditemukan setelah investigasi, ini diperlebar sehingga di sini ketika nanti angkurnya ini awalnya kuat, ketika nanti ada beban naikkan ini box ini kan efek tadi ya saya sampaikan, di sini ada beban asimetri, ada momen guling gitu ya. Nah ini momen gulingnya bekerja, dia slip, ada hentakan, dia jatuh, di sininya nggak kuat. Nah sehingga terjadilah kecelakaan, ininya jatuh menimpa korban yang ada di sini. Nah ini teman-teman beberapa case lesson learn yang teman-teman harus perhatikan nih pada saat nantinya melaksanakan jembatan. Oke, saya lanjutkan. Nah ini ada kejadian lagi. Sama masih menggunakan launching gantry tadi ya. Ini dengan sistemnya span by span. Ini teman-teman perhatikan, launching gantry-nya tidak apa-apa. Yang apa-apa adalah segmental box-nya. Ini biasanya kalau ada kejadian ditutup ya, biar tidak terekspos. Ini adalah posisi box, teman-teman, yang jatuh ke bawah. Nih, diilustrasikan seperti ini. Jadi ini sebenarnya sudah akan tersambung, tapi di segmen terakhir, gitu ya, beton wet joint. Jadi segmen ini biasanya nanti di tengahnya ada satu beton yang dia dicor di tempat. Karena nanti untuk mengakomodir kalau dia antara kiri kanan tidak presisi, ataupun nanti kalau semuanya dibuat dengan sistem precast, nanti yang segmen terakhir akan kesulitan menempatkan, sehingga di tengah ini biasanya dibuatlah dengan sistem wet joint, dia dicor di tempat. Mungkin segmennya kecil, hanya 1 meter atau berapa meter, biasanya 1 meter, setengah meter seperti itu ya. Dia untuk menempatkan memang jagaan ketika nanti erection, supaya dia bisa dilakukan erection di sini. Nah ini wet joint-nya ditemukan anomali mutu kuat tekannya belum tercapai karena adanya segregasi atau keropos pada betonnya. Dan juga ketidaktepatan SOP pada saat stressing dan pencatatannya sehingga menyebabkan tegangan berlebih. Ini setelah diinvestigasi, yang beton tengah ini kalau dipegang ternyata banyak keropos dan diuji ternyata kuat tekannya tidak memenuhi persyaratan yang dicor tadi wet joint-nya. Sehingga nih teman-teman, stressing nih ya, ini dilakukan di stressing di salah satu sisi. Ini dilihat nih, ini alat untuk stressing rebar, kemudian ini yang mungkin yang sudah di stressing. Nah, ketika di stressing betonnya tengahnya mutunya kurang, ada tegangan berlebih sehingga hancur. Ketika beton yang tengah ini hancur, ketika ditarik ya sudah, ini semuanya jadi kolaps seperti ini. Nah ini harus diperhatikan ya teman-teman. Tadi selain penempatan alat, keamanan alat, ini juga harus ada surat izin layak operasi, operatornya juga harus bersertifikat, dan juga
metode seperti SOP stressing ini harus diperhatikan. Berapa hari setelah dicor baru boleh ditarik. Nah, ini harus diperhatikan berapa besaran penegangan kabelnya. Ini tidak sembarang ya, kalau sembarang nanti kejadiannya bisa seperti ini. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Mungkin cukup sampai di sini perkuliahan kita terkait dengan metode konstruksi jembatan. Dalam hal ini saya hubungkan terhadap perencanaan dari suatu jembatan. Nah, teman-teman harus diperhatikan dengan seksama. Metode akan sangat mempengaruhi pada saat perencanaan jembatan. Jadi teman-teman kalau desain jembatan jangan egois hanya memikirkan ketika jembatan itu sudah jadi. Tapi juga harus diperhatikan bagaimanakah jembatan itu pada saat dibangun. Itu yang jauh akan lebih penting, ya.